pikiran kita, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami memohon kepadamu, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan mendiami hati kami. Berkuasa dan kuasailah jiwa kami. Diamkanlah segala suara dari pendengaran pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan mengerti, serta memahami firman-Mu dan mau melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan firman Tuhan. Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memenerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan menetap dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, ada seorang tukang batu sedang bekerja keras membangun tembok gereja. Setiap batu yang dia letakkan adalah bagian dari visi yang lebih besar untuk membangun rumah bagi nama Tuhan. Namun, dia merasa kesulitan karena batu-batu yang harus dia angkat sangat berat, dan dia merasa sendirian dalam usahanya. Suatu hari, seorang anggota jemaat datang dan melihat tukang batu tersebut. Dia mendekatinya dan bertanya, "Apakah saya bisa membantu Anda?" Tukang batu itu terkejut, namun bersyukur atas tawaran bantuan tersebut. Bersama-sama
Mereka bekerja mengangkat batu demi batu dan akhirnya tembok gereja mulai terbentuk dengan kokoh. Firman Tuhan tertulis, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam surat Roma pasal 8 ayat 31b. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, dalam dunia yang penuh dengan keragaman, tantangan dan godaan, memiliki sebuah persekutuan yang solid dan kuat sangatlah penting. Untuk mewujudkannya, kita tidak dapat melakukannya sendirian. Melalui kisah Salomo dan Hiram dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-4, kita dapat membangun persekutuan yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Salomo, putra Daud, telah naik tahta sebagai raja Israel. Salah satu tujuan Salomo adalah membangun bait suci bagi Tuhan. Namun, pembangunan tersebut tidak dapat dia lakukan sendiri. Dia membutuhkan bantuan dari kerajaan Tirus, sebuah kerajaan yang kaya dan berpengaruh di pesisir Levan. Raja Tirus, Hiram, adalah sekutu dekat Daud, ayah Salomo, dan dia senantiasa bersedia untuk membantu. Kita belajar dari kerjasama antara Salomo dan Hiram. Meskipun mereka berasal dari budaya dan keyakinan yang berbeda, mereka bersatu dalam pekerjaan yang besar, yaitu membangun rumah bagi nama Tuhan. Mereka saling melengkapi, saling menghormati, dan bersatu dalam visi yang sama. Ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan gereja, kita harus bersatu sebagai satu tubuh Kristus. Dengan masing-masing anggota memberikan kontribusi unik mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Salomo, dia menyadari bahwa pembangunan bait suci adalah bagian dari rencana Tuhan yang telah dijanjikan kepada ayahnya Daud. Oleh karena itu, dia bertindak dengan ketaatan terhadap kehendak Tuhan dalam pembangunan itu. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketaatan kepada firman Tuhan adalah kunci. Ketika kita mengikuti rencana Tuhan untuk hidup kita, kita akan melihat berkat-Nya tercurah dalam kehidupan kita dan dalam persekutuan kita sebagai gereja. Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan gereja kita? Pertama, kita perlu membangun persekutuan yang kuat dan berdasarkan kasih. Melalui saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain, dan berbagi beban dan kegembiraan bersama. Yang kedua, kita perlu mengutamakan misi dan pelayanan dalam kehidupan gereja. Dengan tidak hanya menjadi konsumen,
dari pelayanan gereja, tetapi juga menjadi objek atau pelaku yang aktif dalam melayani orang lain, baik di dalam maupun di luar gereja. Selain itu, kita juga perlu bersikap terbuka terhadap kerjasama dengan gereja-gereja lain dan lingkungan di sekitar kita. Perhatikan Bapak Ibu dan jemaat yang memiliki visi dan misi yang sama. Ketika kita bermitra dengan orang lain yang memiliki visi dan misi serta nilai yang sejalan dengan kita, kita dapat mencapai lebih banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, gereja kita akan menjadi terang bagi dunia dan orang-orang akan melihat kasih Kristus melalui persekutuan kita. Membangun persekutuan yang kokoh bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu sangat penting. Ketika kita belajar dari kisah Salomo dan Hiram, kita melihat pentingnya kerjasama dan ketaatan terhadap Tuhan dalam membangun gereja yang berdampak. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk membangun persekutuan yang kokoh, yang mengutamakan kasih, pelayanan, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan menjadi saksi Kristus yang kuat dan berdampak bagi dunia ini. Mari kita bersama-sama membangun persekutuan yang kokoh, yang mengutamakan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, karena dengan bersama-sama kita dapat mohon maaf. Saya ulangin. Mari kita bersama-sama membangun persekutuan yang kokoh, yang mengutamakan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena dengan bersama-sama kita dapat menjadi alat perubahan yang besar di lingkungan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, perhatikan hal ini. Memberikan yang terbaik adalah salah satu cara hidup yang Allah kehendaki bagi kita untuk kita lakukan. Memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Allah bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan kita sendiri, keluarga dan gereja serta persekutuan kita. Karena apa yang terbaik yang kita berikan untuk kemuliaan Allah, bukan Allah yang menikmati, melainkan kita yang menikmati atas segala kebaikan yang kita lakukan. Misalkan kita ingin membangun ruang kelas untuk anak-anak kita, Allahkah yang menikmatinya? Ketika kita memikirkan untuk meningkatkan perekonomian warga jemaat melalui berbagai usaha, apakah Allah yang menikmatinya? Renungkanlah cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Allah berikan kepada kita untuk kebaikan kita sendiri, supaya dapat menikmati hidup yang diberkati olehnya. Oleh karenanya, mari kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Allah dari kemurahan kasih Allah melalui berbagai cara dan pihak
yang Allah mau pakai untuk menopang dan mendukung kita oleh kita. Di mana kita diminta untuk bekerja dan mengusahakan dan membiayainya, serta untuk kita di mana kita bersama dapat menikmati kasih kemurahan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. GPIB melalui usaha yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi warga jemaat telah banyak melakukan berbagai hal, tetapi banyak yang tidak berjalan. Mengapa? Karena banyak warga jemaat memiliki pola pikir yang hanya mau menerima hasilnya saja. Diberikan tanah untuk dikelola, diberikan dukungan dana untuk mengelola tanah tersebut, biaya bibit, pupuk, dan tenaga kerja diberikan untuk jangka waktu tertentu. Tetapi semuanya dibiarkan dengan tidak bertanggung jawab, sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan, di mana diharapkan melalui bantuan tersebut jemaat dapat menjadi jemaat GPIB yang mandiri. Dievaluasi dan ditanyakan, mengapa tidak menghasilkan sehingga tujuan yang diharapkan tidak tercapai? Jawabannya, karena biayanya kurang, jauh dari mencukupi, serta kami harus menghidupi harian kami. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, mari kita bersama-sama merenungkan jawaban tersebut. Benarkah demikian? Di mana Allah telah memakai GPIB untuk melakukan apa yang harus dilakukan untuk memperhatikan jemaatnya. Semuanya sudah diberikan sesuai dengan kemampuan yang GPIB miliki. Tetapi kalau pada akhirnya warga jemaat secara bersama-sama tidak mau berusaha, apalagi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi jemaat. Warga jemaat GPIB Efrata Toboali harus belajar dari hal ini. Dan jangan meniru pola pikir yang hanya mau menerima hasil tanpa usaha yang keras untuk meningkatkan taraf hidup kita bersama. Ketika kita bersatu dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan, kita pasti mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Tidak ada yang terlalu berat atau terlalu sulit jika kita bekerja bersama sebagai satu tubuh Kristus. Kita mungkin adalah batu-batu kecil, tetapi ketika kita bersatu, kita dapat membangun kerajaan Allah di bumi ini. Setiap kontribusi kita, sekecil apapun, pasti memiliki dampak yang besar dalam memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa bahwa usahamu tidak berarti. Tuhan memakai setiap orang dan setiap tindakan dengan tujuan yang besar. Mari kita menjadi alat bagi Tuhan, memberikan diri, saling menguatkan, saling mendukung, dan saling membangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada pagi hari ini, kita juga bersama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kiranya melaluinya kita semua diingatkan akan pentingnya pendidikan bagi semua, khususnya bagi anak-anak kita. Karena melalui pendidikan,
mindset, dan perilaku pribadi kita dan anak-anak kita akan terus maju dan berkembang dan dapat mengikuti segala perubahan yang terus-menerus terjadi dalam dunia ini. Proses belajar dan mengajar adalah proses sepanjang masa dan selama hidup kita. Sehingga setiap waktu kita diingatkan untuk terus mau belajar dan mengisi diri kita dengan pengetahuan yang baik. Peran guru kiranya mau mewujudkan pola mengajar yang lebih bebas, terbuka, dan menyenangkan untuk mewujudkan mimpi-mimpi bangsa kita ini, khususnya bagi kota Tobuali. Mari maju bersama dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan bersama. Mari kita bersaat teduh sejenak.